Artika Sari Devi Kusmayadi ke rumahmu. Cuman tadi penerbangan kah, seru dah, nyaman dah. Halo Sepradi, bahasanya. Apa bahasanya gimana? Sepradi itu saudara. Oke. Halo Sepradi, ku bangga jadi orang Bangka. Maaf kalau aku bilang ini cerita standar, karena biasanya kalau aku nanya ke teman-temanku yang model gini, lu dulu waktu jadi model gimana? Gue sebenarnya nggak pengen, tapi didaftarin. Nah iya, gue gitu mulu, yang kayak klasik ya. Masa sih Klasik gitu? ya? Masa lu nggak sadar kalau lu punya talenta? Iya, Nah, iya. kamu tuh gimana? Kenapa pada waktu itu aku mau? Itu juga Tuhan tuh maha bercanda memang ya. Aku punya satu pertanyaan yang nggak kelar aku jawab. Jadi memang aku tuh hidup dengan banyak penolakan. Tapi bener nggak sih kalau di film-film kan, kalau lagi pageant gitu di terus tapi di belakang gitu. Itu kamu mengalami itu? Sering dengar. Jadi gimana ya, aku bilangnya biar enak ya. Threatening tuh supaya kita nggak terkesan mengancam, atau kita baru ngomong terus orang kayak ambisius banget sih perempuan gitu. Perempuan ini gitu kan, karena kadang suka gitu kan gitu, atau aku aja yang terlalu insecure ya. Gimana kalau menurut? Iya, tapi memang seorang Artika? memang perlu hati-hati sih, siapapun, nggak seorang putri Indonesia juga. Jadi kalau misalnya lagi punya ide gitu ya, lebih ke goalsnya, nih goals bersamanya nih yang harus diiniin. Jadi problemnya sebenarnya misalnya di daerah ya, kayak waktu itu aku ngusulin untuk bikin rumah baca di Desa Kokonau. Cara aku nyampeinnya juga, aku bawa dulu nih masalah, saya kemarin lihat ada anak-anak di Desa Kokonau di Papua yang kelas 5 SD aja mereka tuh belum bisa baca loh, bisa baca. gitu, baru ngeja gitu. Ini kan bikin kita jadi sedih ya. Apalagi kita yang udah lama di perkotaan, ngelihat tuh kesenjangannya jauh banget gitu. Padahal sebenarnya anak-anak ini sangat potensial juga. Pada saat itu mungkin untuk 10-15 tahun lagi ke depan justru mereka yang akan jadi pemimpin gitu untuk di daerahnya. Apa yang bisa dibantu ya Bu gitu. Kalau di pemikiran saya nih, saya sih ada ide seperti ini. Jadi aku kasih beberapa option gitu. Dengan ini juga kita nggak bisa berangkat sendiri, tapi kita bisa kolaborasi sama teman-teman di Papua juga. Kebetulan pada saat itu aku udah kenalan misalnya dengan seorang aktivis berdaya perempuan di sana yang akhirnya jadi ibu angkat aku. Itu aku kirim email sendiri. Nah itu aku ceritain, aku share ke orang Yayasan Putri Indonesia YPI gitu. Kebetulan mereka mau bikin demo kecantikan. Oh. Jadi aku sisipin, aku harus gitu, harus cepat tanggap lihat ini ada vehicle mana yang bisa ditumpangi gitu ya. Betul gitu. Sebenarnya ini bukan untuk nge-branding Putri Indonesia itu seperti apa, tapi memang ya sayang nggak sih gitu ya. Maksudnya aku udah jadi Putri Indonesia, masa tugasku itu cuma 1 tahun kalau nggak dipakai untuk bener-bener itu kan janji aku. Aku janji aku memang ya Tuhan pakai deh aku nih buat ya melayani gitu, jadi saluran berkat gitu. Karena ada di platform yang sekarang udah dilihat orang. Betul, kan gitu ya. Karena itu yang membedakan aku dulu sebelum dan sesudah Putri Indonesia. Aku dulu jadi Putri Indonesia pun karena sering ditolak, minta buku aja susah. Sekarang aku tinggal telepon teman penerbit gitu ya, cepet bisa datang langsung gitu. Jadi platform ini memang ada gunanya untuk apa ya, misimu yang adalah sebenarnya purpose yang kamu rasa hidupmu tuh harus begitu kamu hidupnya. Apa pengalaman paling aku nggak mau bilang menyebalkan, aku coba cari menakutkan. Pernah takut nggak selama jadi Putri Indonesia ini? Walaupun papaku sebelum kita ngobrol ke yang kamu dikirim nanti Miss Universe yang Thailand itu kan banyak banget pro dan kontra. Selama 1 tahun bertugas, aku rasa papaku tuh bener ya gitu. Papaku tuh bilang kayaknya modal kamu untuk jadi putra Indonesia. Mungkin ini putri berwujud putra gitu ya, atau soulnya kata papaku kayak laki-laki tomboy maksudnya. Nanti aku cerita kenapa aku ngomong gini, karena dulu waktu SMP ya Allah gitu ya, aku sampai ketuker fotoku sama temanku namanya Sudarso karena bentukan laki-laki. Masa sih? Aduh Tuhan. Iya, Artika Sari Devi aku dulu suka nanti aku cerita merendah dari atas gunung jangan pas mau gitu. Benar, aku mau ini nih, mau cap tangan STTB ijazah.
kenapa mukanya berbeda gitu. Rambut aku dulu kan kayak laki banget, cepak. Terus ini aku kasih sat gitu loh. Wow. Zaman criss cross dulu kan. Criss cross is gonna make you. Pas begitu mau cap jempol, aku noleh ke kepala sekolahnya, Pak, tapi ini bukan saya. Loh itu namanya Artika Sari Devi. Iya Pak, tapi fotonya bukan saya. Loh, foto siapa? Katanya Pak Wagiman dulu, almarhum guru aku. Wagiman. Pak Wagiman lalu terkejut melihat fotonya, lah Iki Sudarso gitu kan. Aduh, ternyata ketuker lah di situ. Oke, itu intermezzo sedikit ya. Kalau kalian tidak tahu, tapi teman-temanku semuanya sampai sekarang yang di SMP itu kalau ketemu kita reunian pasti, Gileo, aku lagi gak percaya lah kan jadi putri Indonesia. Pasti ngomongnya gitu Kak. Gitu. Kirain gue doang yang parah waktu dulu tanda tangan SIM jenis kelamin laki-laki. SIM-nya berlaku selama 5 tahun. Ternyata Sudarso sudah hadir pada saat itu ya. Potongan Dalam rambutnya hidup. sama persis, bentuk-bentuk mukanya juga. Astaga. Ketuker. Oke. Jadi hampir Sudarso masih kontak sampai sekarang. Nah, Sudarso nggak pernah, tapi teman-teman lain ada. Aku selalu nanyain kemana Sudarso, jarang ketemu. Kayaknya sih dia masih di Bangka, di Pangkal Putra Pinang. Indonesia lah dia itu Putra sebenarnya. Indonesia dia sebenarnya. Iya, dialah Putra Indonesia. Oke, yang paling menakutkan apa? Paling menakutkan kata papaku tuh, aku kendel banget kamu ya nak ya gitu. Waktu aku diturunin di Aceh. Tahun 2004 Desember itu kan tsunami di Aceh. Nah, itu aku juga dapat kesempatan dari YPI ngirimin bantuan tuh. Gitu. Pada saat itu memang rencananya itu adalah cuman serah terima nih barang bantuan dari Jakarta. Kita ada satu truk gede, itu isinya pokoknya pakaian layak, terus makanan siap saji untuk ibu-ibu dan anak-anak di sana. Jadi memang fokusnya ke anak-anak dan ibu-ibu. Berangkatlah ini truk dari Jakarta ke Medan. Nah, kami terbang dari Jakarta ke Medan. Karena pada saat itu belum H+7, jadi masih banyak kan relawan-relawan dari volunteer dari luar lah. Gitu, banyak pesawat-pesawat militer dari luar yang semuanya ngedok ya, istilah bukan ngedok kapal ya. Pokoknya transit lah, kumpulnya di Medan di situ. Dari Medan baru nanti jalur darat kan ke situ ke Aceh gitu. Nah, pada saat itu tuh harus nginep 2 hari itu. Jadi bersama-sama dengan relawan dari berbagai negara kita udah nongkrong di situ karena ngantri satu-satu di situ. Jadi untung Putri Indonesianya dulu main di GOT ya. Jadi kamu jadi menurut aku ya. Jadi emang kita harus bisa menempatkan diri dimanapun kita ada. Itu nggak di hotel itu berarti? Yang enggak dong, nginepnya di situ. Tenda? Enggak tenda, jadi ransel, tiduran di ransel dengan jaket. Serius kau, Kom? Serius lah, masa sih? Kak. Iya, 1 malam itu di situ. Teman-teman yang lain ada yang 2 malam ya. Aku dapat 1 malam, terus besoknya baru kita bisa berangkat ke ini. Ke mana sikat namanya? gigi kan Putri Indonesia, tapi di situ. Sikat gigi. Pertanyaan gue nggak penting banget tapi sikat gigi. Kamu kan tahu aku gimana. Iya. Sikat gigi. Terus sampai di sana kita disambut lah gitu ya dengan ibu-ibu dari PT Arun gitu. Oh, terima kasih Mbak Artika. Ya Bu, saya bawain ini. Jadi memang ada formalitasnya lah. Seharusnya dari situ kita langsung balik pulang ke Jakarta. Tapi aku gregetan karena aku nggak tahu ini barang-barang bantuan yang kita bawa ini kan langsung masuk ke gudang di sana. Kau mau lihat sampai atau enggak? Akhirnya kita inisiatif. Aku pada saat itu ada PR-nya dari YPI. Aku bilang, namanya Pak Mega, kayaknya kita perlu deh antar ini sendiri ya gitu. Boleh nggak nih gitu. Sebentar ya gitu. Saya coba tanya dulu sama yang di Jakarta, Bu Putri dan lain-lain gitu. Setelah mereka izinin boleh, ya udah kita pagi-pagi jam 3 pagi itu ke gudang. Terus aku juga telepon temen yang relawan, kebetulan lagi banyak udah nyampe di Aceh. Terus pinjam pickup dong, boleh nggak minta temen 2 orang nih buat bantuin kita angkut-angkut. Gitu. Nah, angkut-angkut. Udah jalanlah kita dengan paket-paket bantuan itu gitu. Di depan itu ada Pak Supir, terus di tengah tuh ada Putra Indonesia Aceh dan di sampingnya ada aku. Gitu. Terus jalan, kita waktu itu sasaran kita adalah daerah-daerah pesisir pantai yang belum bisa ditembus tuh. Belum bisa ditembus. Dari situ pakai kerudung dong ya kalau di Aceh. Pakai kerudung semuanya. Cuman pada saat itu kita lihat di depan tuh ada gerombolan orang. Ada sebagian pakai topeng, ada sebagian enggak, dan mereka bersenjata. Topeng gimana, Kom? Topeng yang apa sih namanya itu ya? Kayak orang yang itu kupluk tapi yang cuma ada matanya gitu. Yang kayak gitu. Vila itu. Kayak pila gitu, gitu. Aku kan nggak ngerti kan, so aku bilang itu dikasih aja gitu. Terus kau mau kasih paket ke mereka? Iya, terus
Saking baik hatinya dia. Pak supirnya itu malah gini, ngomong pakai bahasa Indonesia ya, ngomong ke aku sama ke Nina. Pertama dia ngomong dulu sama si Andina pakai bahasa Aceh, aku nggak ngerti. Terus si Dina bilang ke aku, Mbak nanti nggak usah ngomong pakai, Mbak pokoknya nanti tidak usah ngomong apapun ya, katanya gitu. Lah kenapa gitu kan? Nggak tahu, ini kayaknya gerombolan GAM. Waduh Tuhan, Aduh, aku saat itu tuh benar-benar langsung berdoa, Tuhan tahu kan ya, aku sampai di sini tuh kan atas perkenanan Tuhan gitu ya, bisa sampai sejauh ini. Nggak lucu ya, aku tuh masih banyak loh PR-nya. Jangan sampai selesai di sini gitu. Karena minta waktu perlindungan lah ya, iya, langsung ya. karena pada saat itu kita dihadang, ya memang dia ngelihat ke belakang. Terus dia ketok kaca, entah kenapa dia nggak ketok kaca si supir, ketok kacanya ke seberang ke tempat aku. Aduh, gitu aku loh. merinding. Terus kan kamu nggak bisa bahasa Aceh lagi. Aku nggak bisa Aceh, tapi kan si Dina udah kasih tahu jangan ngomong sepatah kata pun, gitu. Begitu kaca, akhirnya disuruh ketok, disuruh bukalah kaca, gitu. Dia ngomong pakai bahasa Aceh, mungkin mau nanya kali mau ngapain, mau kemana, gitu. Si Dina bilang kita mau ke pesisir, mau ngasih barang bantuan itu. Terus mukanya itu ke arah aku juga nanya, aku nggak ngerti apa. Pada saat itu entah kenapa ya Tuhan kayak kasih kekuatan, aku tuh langsung pura-pura bisu Kak, kayak orang gagu. Oh, kayak Mona Ratuliu di film Pelangi itu yang. Jadi aku pura-pura bisu supaya dia nggak paham, sampai kayak gitu. Akhirnya dia nego ke si supir sama si Putri Aceh ini, kita kasih beberapa barang bantuan dan akhirnya kita boleh jalan. Tapi itu menurut aku itu momen yang dimana aku ngerasa bahwa aduh, kita harus percaya ya ketika kita sudah ada di dalam perjalanan satu rencana yang baik gitu, harus percaya aja sudah pasti atas izin Tuhan ya kan? Gitu. Tapi kalau ada rasa nggak percaya sama Tuhannya saat itu juga ada sih, sempat ya. Di Tuhan jangan bercanda sih gitu. Masa segitu aja deh, karena dari awal berangkat tuh kayaknya mulus-mulus aja gitu. Si Pak Mega nggak ditanyain kan, dia nggak bisa bahasa Aceh juga. Nggak. Jadi mereka cuma langsung ke depan nanyain ke kita. Karena kalau dia ditanyain aku bingung lah, ini kan udah ceritanya nggak tunarungu gitu kan, nggak bisa. Nah dia alasannya apa lagi kan, bingung nggak. Jadi begitu dia udah oke deal langsung, dan di belakang ngasih barang-barang sebagian, terus kita jalan. Gitu. Wow. Tapi ada yang lucu setelah itu, pokoknya hari itu tuh kita ketawa nggak kelar-kelar. Setelah tegang nyampe di tempat di desanya itu, kita kan bagi-bagiin ya per kepala keluarga kita kasih gitu. Kan ada spanduk nih, bantuan dari Yayasan Putri Indonesia. Seneng dong Pak Kadesnya gitu kan. Oh terima kasih gitu. Terus dia nyalamin aku gitu ya. Terima kasih ya. Saya kemarin nonton loh waktu pemilihan Putri Indonesia. Aku udah GR kan. Oh ya terima kasih ya Pak. Iya, sampaikan salam saya ya untuk Putri Indonesianya. Kapan dia kesini? Nantilah kalau di Aceh nih sudah bagus, sudah aman. Udahlah dia kesini. Datang kesini ya. Kau dipikir panitia. Aku dipikir panitia. Sudarso. Aku lihat lah di kaca spion dekat mobil ya. Ya ampun bener, itu jilbabku tuh udah miring-miring begini Kak. Dan itu dia di jam 3 nggak sempet mandi. Masalah ya kan? kayak gini Putri Indonesia kita gitu kali ya dia pikir. Iya, dan di mana-mana kan sebenarnya wujud Putri Indonesia dalam setiap kesempatan itu kan pakai selempang. Oh, kamu nggak pakai itu? Ya nggak pakai dong. Lo kan waktu di foto-foto ada yang kamu turun dari helikopter tuh ada fotonya. Itu acara resmi. Tapi kalau pada saat di Aceh ini aku sama sekali nggak pakai atribut apapun gitu. Perasaan ada deh kemarin yang si Bebe posting yang kamu di helikopter yang bantu tsunami, nggak pakai sash ya? Itu udah nggak pakai sash? Itu kayaknya nggak pakai deh, nggak pakai. Itu pakai jilbab aja kan? Iya. Tapi emang sih ya kalau kita mau masuk ke sebuah daerah yang kita nggak ngerti adat istiadatnya, memang the best kita blend. Iya. Kita menjadi mereka. Betul, supaya nggak ada jarak juga. Itu sih salah satu bahasa komunikasi yang menurut aku nonverbal ya, yang paling kena ketika kita mau masuk ke lingkungan baru. Ya kita nggak boleh terlihat. Iya, kita yang harus nyesuaiin. Kita jangan kayak mencolok gitu ya. Betul. Sebisa mungkin. Betul. Sama itu menurut aku tadi itu luar biasa, itu cerdas sekali sih. Tiba-tiba kamu orang gagu. Iya. Itu tiba-tiba kayak gitu. Karena kan kayak Tuhan gini, kasih. Oke, bisu nih sekarang. Kamu bisu nih. Pura-pura. Karena gini, bukannya mau bohong ya guys ya, tapi gini, kita masuk ke daerah yang bukan daerah kita, lalu memang ada sebuah gerakan yang di sana yang kita tahu, kita kurang mengenal itu apa. Kita juga nggak anggap dia sebenarnya jahat atau gimana ya. Tapi kalau kita jawabnya nggak bahasa Aceh, akan jadi masalah. Potensi gitu. Lebih baik
Diam adalah emas itu. Biarlah Putri Aceh dan Pak Supir Bener. yang mengkomunikasikannya. Cuma abis itu begini doang. Oh gitu. Ih, hebat sekali. Itu salah satunya ya. Oh wow. Oke, terus masuk keluar, begitu keluar nggak ada masalah ya, nggak dicegat lagi. Nggak ada masalah. Tapi mereka berarti kamu bless juga dong, teman-teman Gami itu juga mendapatkan. Iya kan? Kan mereka juga kan terdampak dari tsunami. Benar. Mereka tuh turun dari pegunungan tuh ya juga. Ya aku mikirnya mereka juga punya keluarga, makanya waktu awal pertama aku nanya kan Din tuh siapa? Oh kasih aja, aku kan gitu. Awal pertamanya gitu. Jadi aku memang ketika aku nggak mau siapapun kamu, pokoknya masyarakat Aceh aku kasih. Gitu. Ya memang harusnya begitu sih. Iyalah. Memang kita nggak memandang lagi. Betul. Tapi kamu nangis gak waktu yang Aceh itu? Gini, aku ingat waktu itu aku di hire oleh Metro TV untuk membawakan acara di mana kita mempertemukan orang-orang yang hilang. Itu sempat ada tuh setiap sore live terhubung dengan Aceh dan ini anak mencari orang tuanya gini-gini, jadi aku harus nayangin terus ngomong aku dapat informasi dia tuh anak umur berapa, terakhir terlihat di daerah mana gitu-gitu. Ya itu banget ya. Terus ada yang di episode itu ketemu, ada yang besoknya baru ketemu dan aku tuh nggak pernah deh kayaknya ya bawain acara seintens itu yang aku nangis mulu. Karena ada anak yang nggak ketemu orang tua, deh. Nah, kamu sendiri yang ada di lapangan pada saat itu. Dalam hati nangis banget. Karena dari awal aku datang ke campnya mereka, itu anak-anak kebanyakan nggak mau ada yang nyentuh ke tanah. Saking trauma. Saking traumanya, makanya campnya itu juga dibikinnya ada, itunya ya, apa sih namanya tuh ya? Apa sih namanya tuh kayak panggung. Kayak itulah gitu. Jadi di atas itu, karena mereka masih begini terus tuh. Kebanyakan saking takutnya. Gitu. Ya udah terpisah sama keluarganya itu udah juga terpisah kan? Dan beberapa orang tua yang aku datangin sana kebanyakan ibu-ibu ya gitu kan. Tuh nunjukin, ada satu orang yang dia nunjukin foto suaminya, bantu cari saya gitu. Karena dia pikir aku ini benar-benar orang relawan yang bisa bantuin cariin mereka. Ini terpisah. Jadi anak dia pun ada 2 yang hilang gitu. Yang satu udah diketemuin tapi dalam keadaan yang udah nggak bisa diselamatin lagi. Itu banyak banget gitu. Jadi kayak apa ya, bingung juga aku pada saat itu. Aku harus kasih apa gitu ya, maksudnya harus kasih bentuk support yang kayak gimana gitu. Akhirnya pelukin semuanya satu, nangis, kejar semuanya. Just gitu. being a human aja ya. Menjadi manusia yang mungkin dia butuh dipeluk ya, peluk aja. Gitu, lebih kayak dengerin mereka. Mungkin itu terlama yang aku ada di camp itu cuman buat dengerin mereka, ngasih mereka penguatan gitu. Mungkin pada saat itu nggak bisa kasih harapan apa-apa, tapi at least mereka yang selamat ini masih bisa gimana caranya untuk bertahan untuk keluarganya. Dikasih semangat. Betul. Terus bayi-bayi yang hilang orang tuanya, itu yang waktu aku gendong itu beberapa yang ini. Kalau ada bayi udah deh, sedih banget tuh emang. Dia nggak bisa ngomong lagi, mamanya yang mana? Ya, bingung. Cuma bingung aja ada mamanya. Iya, dan itu dijajarin gitu. Crazy ya. Oke, itu soal pengalaman mengerikan namun menyentuh, namun juga ada lucunya ya di Aceh pada saat itu karena ada tsunami. Kita skip fast forward karena aku yakin banyak kegiatan yang lain yang kamu lakukan sebagai Putri Indonesia selama 1 tahun itu. Lalu mulai persiapan untuk Miss Universe. Itu berapa bulan sebelumnya persiapannya? Nggak nyampe setengah tahun. Udah harus berangkat. Iya dong. Udah harus berangkat, dan pada saat itu kan ceritanya udah lama nih Indonesia nggak mengirimkan lagi perwakilannya. Iya. Kamulah pertama terobosin lagi. Dulu kan sempat ada Mbak Indira, tapi kan pada saat itu Orde Baru nggak bisa kirim ya, maksudnya ada pelarangan dengan jelas pemerintah gitu, melarang untuk mengirimkan wakil Indonesia ke kontes internasional, jadi ditarik mundur. Yang berhasil sampai sana itu kalau nggak salah Mbak Santi Manuhutu, lalu setelah itu ada Mbak Alia Rohali gitu. Nah, setelah itu juga lama vakum, dan Mbak Alia Rohali itu berapa tahun sempat menjabat sebagai Putri Indonesia terlama lah pokoknya. Mungkin karena nggak ada putri lagi. Karena nggak boleh ada penyelenggaraan lagi. Gitu ya, sempat ya. Untuk Indonesia itu bisa menerima kontes kecantikan gitu ya, itu prosesnya lama banget untuk bisa diterima. Kenapa menurutmu pada saat kamu menjadi putri itu tembus?
Timingnya pas pada saat itu aku dan Yayasan Putri Indonesia pada saat itu memberanikan diri untuk mengirim karena mereka merasa bahwa ini platform yang bagus untuk dia supaya Putri Indonesia kan menurut mereka tuh menurut kami ya gitu bisa jadi role model lah untuk teman-teman perempuan Indonesia supaya mereka nggak takut untuk tampil gitu ya, apalagi di forum internasional gitu. Nah, Miss Universe ini menurut kita itu adalah satu platform yang bagus, tapi memang kita nggak bisa salahin persepsi di masyarakat karena yang mereka tonton kan pada saat grand final. Di Cuma saat udah berlenggak-lenggok swimsuit saat itu gitu kan. Jadi penolakan besar. Betul, karena aku ngelihat juga nggak salah sih sebenarnya gitu ya, masyarakat pada saat itu yang punya persepsi bahwa kontes kecantikan ini adalah fetisisme semata. Jadi kayak pemberhalaan kecantikan. Karena kan ya at least mungkin ada pertanyaan ya Q&A itu bisa menunjukkan kualitas pemikiran seseorang gitu kan, bisa terlihat. Tapi juga. itu pun kalau orang udah sebel udah nggak mau lihat Q&A itu lagi. Dan apa sih ini? Betul. Gitu. Dan 1 tahun masa tugas aku kayak ke Papua, terus aku diundang di forum internasional untuk ngomongin soal tourism gitu ya. Udah nggak di dilihat. Kanada, di Jepang. Itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh ada sosial media, bisa kapan aja gitu. Tapi dulu harus nunggu koran yang liput. Betul. Dan nggak semua media bisa berangkat saat itu. Paling gitu. kamu ngomong sama tetangga ya nggak? Berharap si ibu aku mau ke ini ceritain dong gitu kan. Sambil aerobik pagi-pagi gitu. Supaya Itu ibu si Artika kemarin berangkat loh dia sebagai putri misi kemanusiaan gitu kan. Jadi kan mereka nyebarin. Kalau sekarang kan enak tinggal sosmed. Betul, dan sekarang itu betapa beruntungnya para pelaku pageant karena didukung sama pageant lovers, PL istilahnya ya. Itu mereka apa sih bikin komunitas? portal pageant. Iya, jadi mereka tuh saking mencintai kontes kecantikan ini dan putri-putriannya, itu mereka sampai bikinin portal-portal pageant. Jadi komunitas yang mereka mereka bangun gitu. Jadi mereka ikut kasih sumbang saran gitu ya, kasih pemikirannya mereka untuk kemajuan kontes di Indonesia gitu. Zaman aku dulu masih belum ada, masih terbatas banget lah. Paling ada 1 Indo Pageant kalau nggak salah saat itu. Oke, mau berangkat ke sana itu ada persiapan macam-macam nggak? Misalnya selain makeup, belajar pakai baju, harus yang mungkin ini terlalu tambun ya, coba olahraga dan diet gitu misalnya. Oh ini terlalu kurus ya, coba muscle-nya dibangun. Nah itu gitu. Apa? Itu. Oh kamu kena itu. Yang katanya ada yang namanya body checking. Iya. Kamu nggak diperiksa-periksa? Dan apalagi ini ada sesi swimsuit yang sempat kemudian akhirnya jadi pro kontra. Waktu itu ada kontroversi gara-gara itu kan. Nah, pada saat itu untuk aku sebenarnya 50-50. Jadi ini bukan sesuatu yang nyaman buat aku tampil pakai baju renang di atas panggung. Aku dengar ada berita seperti itu kemarin juga aku tuh sedih banget, sedih-sedihnya gitu. Maksudnya kamu kebayang nggak waktu jadi yang 15 besar? ada lagi R-nya ya.